Maka juga muncul, kenapa sih pacaran itu tidak diperbolehkan? Pasti karena ada banyak permasalahan, contoh misal posesif, terus bucin yang berlebihan, terus kemudian bisa jadi adanya ketergantungan. Oke, perkenalkan, saya Leonardus Galewah Ipambudi. Saya mengajar agama Katolik di unit SD, SMP, dan SMA. Terima kasih. Oke, kata krisma sendiri dalam bahasa Yunani itu berasal atau artinya adalah pengurapan atau minyak yang digunakan untuk pengurapan. Maka mereka yang menerima sakramen krisma juga disebut sebagai penerima sakramen pengurapan. Nah, tujuan dari sakramen krisma adalah untuk membuat diri seseorang menjadi lebih dewasa dalam iman, dan juga tujuannya adalah semakin menyerupai Kristus, membuat mereka semakin mendalam dalam iman dan semakin mantap dalam beriman. Dan juga yang paling penting adalah membuat diri mereka semakin berani membela iman dan menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka setiap hari. Itu. Roti dan anggur itu adalah sebuah substansi yang nantinya akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Artinya bukan hanya sebagai sebuah lambang, tetapi dalam perayaan Ekaristi kita itu menyambut tubuh dan darah Kristus, namun dalam rupa roti dan anggur. Pertanyaannya adalah, apakah boleh digantikan? Tentunya tidak, karena roti dan anggur ini sudah memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan gereja. Dan dalam tradisi gereja, roti dan anggur sudah digunakan bahkan sejak zaman Yesus pada waktu itu. Roti yang digunakan dalam perayaan Ekaristi nanti akan dikonsekrir dalam perayaan Ekaristi itu akan menjadi tubuh Kristus, dan anggur yang dikonsekrir akan menjadi darah Kristus. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh digantikan atau tidak, saya rasa tidak. Ya, terima kasih. Oke, jabatan paus itu sejatinya seumur hidup. Jadi menjadi paus itu seumur hidup mereka. Tetapi ada paus-paus yang mengundurkan diri. Alasan mengundurkan diri atau abdikasi ini adalah karena misal, contoh karena kesehatan, atau mungkin karena penurunan daya ingat, dan juga ada paus-paus yang usia jabatannya tidak terlalu lama. Ada beberapa paus yang hanya menjabat selama 3 bulan, kemudian dia meninggal. Intinya adalah jabatan paus itu diemban selama hidup mereka, dan juga memungkinkan adanya abdikasi atau pengunduran diri paus. Lalu jika ada paus yang mengundurkan diri atau paus yang meninggal, maka akan segera diadakan konklav. Konklav itu adalah sebuah upacara seremonarius berkaitan dengan pemilihan paus. Jadi secara teknis seperti ini, kardinal-kardinal dari seluruh dunia akan diundang ke Vatikan untuk pemilihan paus. Kemudian mereka akan mengadakan pemungutan suara dan berlangsung 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sampai mereka menemukan paus yang tepat. Jadi tanda yang nyata saat paus itu terpilih adalah nanti di cerobong asap di kapel itu akan muncul asap yang putih. Jadi ketika ada paus baru yang terpilih, asapnya berwarna putih.
tetapi ketika belum ada paus baru yang terpilih, asapnya berwarna hitam. Oke, pacaran itu sebenarnya apa sih? Pacaran itu adalah satu tahap perkenalan sebelum pernikahan. Artinya, muara dari pacaran adalah pernikahan. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang pacaran, pasti tujuannya pernikahan kan? Tidak mungkin orang pacaran hanya sebagai sarana uji coba gitu ya. Maka karena tahapan-tahapan ini perlu untuk dilakukan, maka juga muncul kenapa sih pacaran itu tidak diperbolehkan. Pasti karena ada banyak permasalahan, contoh misal posesif, terus bucin yang berlebihan, terus kemudian bisa jadi adanya ketergantungan, terus seks bebas, kemudian hamil di luar nikah, dan kemudian bisa jadi ada yang pacaran berbeda agama, kemudian berbalik, gitu kan? Itu yang membuat kita harus melihat kenapa pacaran itu menjadi sebuah permasalahan sehingga dipertanyakan boleh atau tidak. Tapi sebenarnya gereja itu tidak serta-merta menganjurkan atau melarang di saat yang bersamaan. Karena jika pacaran dilakukan dalam kaidah-kaidah yang baik, kaidah-kaidah yang wajar, mengingat kembali tujuan pacaran adalah sebuah upaya untuk saling mengenal, maka pacaran bukan sesuatu yang seharusnya dipertanyakan boleh atau tidak, tetapi pacaran harus diingat sebagai sebuah sarana untuk saling mengenal. Dosa itu adalah situasi di mana hubungan manusia dengan Allah itu merenggang atau menjauh. Jadi dalam situasi ini, hubungan kita dengan Allah apakah akan menjadi rusak jika kita insecure? Saya rasa harus dikaji lebih mendalam lagi. Karena insecure adalah sebuah fenomena manusiawi yang sering terjadi di mana kita kurang bisa menerima apa yang bisa kita miliki. Sehingga yang kita rasakan itu seperti kita kurang bisa menerima diri sehingga hanya fokus pada hal-hal yang negatif, kurang bisa melihat situasi diri dalam kacamata yang lebih positif, sehingga yang terjadi adalah insecure. Maka yang harus kita sadari, proses dari setiap orang itu berbeda. Tidak bisa kita membandingkan proses pencapaian diri orang lain dengan proses pencapaian diri kita. Jadi apa sih yang membuat kita insecure? Biasanya kegagalan, apalagi berat badan yang kurang ideal, wajah yang tidak terlalu glowing, apalagi kepandaian. Hal-hal yang biasanya menjadi tataran dunia itu menjadi tataran buat kita untuk melihat apakah kita itu bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena kita adalah pribadi yang diciptakan Tuhan dengan begitu baik adanya, seharusnya tidak ada alasan untuk menjadi insecure kalau menurut saya. Itu. Sejujurnya belum ada ajaran dari Gereja Katolik yang benar-benar jelas untuk membahas tentang operasi, khususnya operasi bedah plastik atau kosmetik ya. Tetapi di dalam Katekismus Gereja Katolik pasal 2288, kehidupan dan kesehatan merupakan hal yang bernilai yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus merawatnya dengan cara yang bijaksana dan bersama itu juga memperhatikan kebutuhan orang lain dan kesejahteraan umum. Bedah plastik sejatinya adalah sebuah upaya untuk memperbaiki sesuatu. Maka dapat dikatakan dibenarkan jika itu adalah upaya penyembuhan. Misal, orang itu terlahir cacat, kemudian dia harus dioperasi sehingga bentuk tubuhnya menjadi lebih baik.
itu tidak apa-apa. Tetapi jika tujuannya adalah untuk berpotensi untuk menimbulkan bahaya bagi diri kita, itu oleh gereja disarankan untuk tidak dilakukan. Karena hal ini sebenarnya membutuhkan kebijaksanaan pribadi, sehingga ketika menentukan apakah operasi ini boleh atau tidak, operasi ini layak atau tidak dijalankan, semua itu kembali kepada tujuan dan juga melihat nilai-nilai moral yang terkandung dalam tujuan yang kamu lakukan dalam operasi itu. Gitu. Sebenarnya bukan gereja yang meletakkan Paus atau meletakkan Petrus sebagai pimpinan tertinggi, tetapi di dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, yang meletakkan Petrus sebagai pemimpin gereja itu adalah Yesus. Sehingga dasar inilah yang dijadikan gereja untuk menetapkan pengganti-pengganti Petrus sebagai pemimpin gereja. Jadi Petrus ini kan adalah pemimpin para rasul dan juga jemaat pada saat itu. Dan kini para pengganti Petrus, yaitu Paus, juga masih memegang jabatan sebagai pemimpin gereja. Bahkan nantinya sampai akhirnya para pengganti Petrus ini akan tetap menjadi pemimpin gereja. Perbedaannya demikian. Yang pertama, ada 8 poin ya, banyak ini. Yang pertama, Protestan itu tidak mengakui Paus. Jadi Paus hanya diakui oleh gereja Katolik. Karena ada perpecahan gereja pada waktu itu, ada beberapa kasus yang mengakibatkan gereja itu menjadi terpecah, sehingga Martin Luther pada waktu itu memecahkan diri atau memisahkan diri dari kesatuan gereja, sehingga dia tidak mengakui adanya Paus. Yang kedua, orang Katolik itu bisa beribadah dimanapun, artinya di gereja manapun, ya. Dan sedangkan ini adalah implikasi dari akibat gereja Kristen tidak mengakui Paus. Jadi karena gereja Katolik itu mengakui Paus, adanya kesatuan perintah, sehingga gereja itu bersifat satu. Dimanapun kalian berada, di situ ada gereja Katolik, akan sama. Jadi bacaannya sama, kemudian urutan misanya sama. Tetapi kalau di dalam Kristen, karena adanya banyak denominasi, maka kita tidak bisa sembarangan beribadah di sembarang gereja, ya. Terus yang ketiga, hanya orang Katolik yang membuat tanda salib. Jadi teman-teman Katolik membuat tanda salib. Bahkan ini berpengaruh dengan salib orang Katolik dan orang Kristen. Salib orang Katolik menggunakan korpus. Korpus itu adalah tubuh Kristus yang disalibkan. Tetapi saudara-saudara kita Kristen itu tidak menggunakan korpus. Ya. Kemudian 4, adanya perbedaan kitab suci. Jadi Katolik itu ada istilah penambahan kitab suci. Ada 12 kitab Deuterokanonika yang tidak ada di dalam gereja Kristen. Jadi ini berkaitan dengan ajaran purgatorium atau api penyucian. Api penyucian adalah satu masa di mana orang disucikan setelah dia meninggal. Kemudian soal penafsiran kitab suci, orang Katolik tidak bisa sembarangan menafsirkan kitab suci karena mereka memiliki yang namanya magisterium gereja, sehingga kita tidak bisa asal menafsirkan bacaan kitab suci karena kita punya kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam penafsiran kitab suci. Tetapi Protestan agaknya lebih bebas.
Tetapi ini berakibat pada berbedanya penafsiran sehingga memunculkan denominasi yang baru di dalam gereja Kristen. Kemudian Katolik, romonya tidak boleh menikah. Kalau di Kristen, pendetanya boleh menikah. Terus kemudian Katolik itu masih mengkultuskan Bunda Maria. Artinya Bunda Maria dipandang sebagai pribadi yang kudus, Bunda Maria dipandang sebagai tokoh yang sentral dalam iman Katolik. Tetapi di dalam Kristen tidak demikian. Terus kemudian kita masih mengakui orang-orang kudus, tetapi Kristen tidak. Dan juga tentang sakramen. Di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yaitu baptis, ekaristi, krisma, kemudian pengurapan orang sakit, tobat, pernikahan, dan imamat. Tetapi di dalam Kristen yang hanya diakui sebagai sebuah sakramen adalah baptis dan ekaristi. Selain itu tidak. Jadi ada perbedaan perhitungan jumlah sakramen dalam gereja Katolik dan juga Kristen. Terus ini gender pemuka agama. Kalau di dalam gereja Katolik itu pemimpin agamanya harus laki-laki. Tetapi kalau di dalam gereja Kristen itu boleh perempuan menjadi seorang pendeta. Jadi itu kurang lebih perbedaan antara gereja Katolik dan gereja Kristen. Semoga memberikan gambaran untuk kalian. Terima kasih.